saya juga berpesan pada petani, jangan putus asa dan pantang menyerah terhadap keadaan situasi yang memang kondisi apakah itu oligarki dan sebagainya. Kita nggak perlu pusing dengan itu. Yang penting kita bisa berkompromi aja dengan keadaan. Artinya kita beradaptasi aja untuk kita bisa selamat. Oke, orang-orang yang percaya, balik lagi di Ngobrol Bareng Pakar bersama saya Nanang Nurhayudi. Dan kali ini kita berada di rumah kebun Haji Ali. Tepatnya saya berada di kediaman dari seorang profesor yang sudah malang melintang di dunia lingkungan, dan beliau dikenal dengan sebuah penelitiannya, yaitu mikroba Google. Ya, di sebelah kiri saya sudah ada Profesor Ali Zumashar. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Yudi. Ya, senang bertemu kembali ya di sini. Ya, suasananya indah sekali. Ini lingkungan yang sebenarnya saya sendiri takjub ya, karena Profesor ini atau yang biasa disapa dengan Mas Ali ini menyediakan rumahnya untuk banyak orang gitu. Jadi rumah ini sekaligus edutainment gitu, Prof ya. Ya, untuk wisata. Untuk wisata dan edukasi. Oke, sekilas tentang Prof Ali Zumashar ini menemukan mikroba Google teknologi bioperforasi pada padi trisakti dan padi genjah 70 hari produksi tinggi. Ya, beliau lulusan S3 ya, bioteknologi IPB. Betul, Prof? Lingkungan. Oke, kemudian beberapa penghargaan dari Prof Ali, yaitu menerima anugerah MAI Award pertama. Apa itu MAI, Prof? Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia. Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia. Kemudian penerima anugerah kekayaan intelektual luar biasa 2009 bidang pangan, kompetisi yang diselenggarakan Diknas oleh Presiden Republik Indonesia. Ya. Ini punya haki juga. Ada haki. Ya. Dan kemudian penerima anugerah Kalyana Kretaya Utama bidang pertanian dan agroindustri Kemenristek ya, dari Ibu Megawati Soekarno ya. Itu tahun 2004. 2004, lama sekali. Ya. Penerima penghargaan sebagai ilmuwan, peneliti, penemu dan terunggul, teruji dan terterapkan di bidang pertanian dan agroindustri. Ya. Oke. Dan yang terakhir ada dua yang belum disebut. Apa tuh? Menerima anugerah Innovation Award dari Maporina Award. Oke. Ya, Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia. Dan yang kedua itu tahun 2021 kemarin. Yang kedua juga menerima anugerah ISMI Award di bidang inovasi. Ya, dengan penemuan teknologi mikroba Google dan padi trisakti. Oke. Jadi dari Ikatan Cendekiawan Musim se-Indonesia. Ya. Prof, makannya apa, Prof? Sampai banyak penghargaan itu, Prof. Nah, ini kita makan beras trisakti, beras putih, trisakti merah, trisakti merah putih, trisakti Nusantara, kedelai yang non GMO, ya, GMO. Genetic Modified Organism yang bebas dari rekayasa genetik. Tuh, ini bebas dari rekayasa dan genetik, berarti ini fitrah banget dong. Fitrah itu orisinil dan natural. Kedelai yang ibarat itu yang sudah memang fitrahnya seperti itu. Fitrahnya seperti ini. Rekayasa, tapi dari yang merekayasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sebenarnya dicari-cari, Prof. Cuman kan saya akhirnya tergelitik nih, Prof. Gimana Prof berhadapan sama pelaku-pelaku industri lainnya ya, Prof. Sedangkan Prof menciptakan sesuatu yang F0 mungkin bisa dikatakan gitu ya, kalau bahasa pasarannya ya. Ya, ini maksudnya teknologi yang sudah final dan proven. Ya kita memang semua itu kan ada skeptiknya. Mungkin kalau di Indonesia ini kan kedelai kan masih dikuasai oleh importer. Jadi produser dalam arti petani ini masih terpinggirkan lah
dan tidak punya panggung gitu ya. Nah itu yang kita prihatin. Nah, banyak campaign atau banyak apa itu propaganda bahwa kedelai kita itu kecil-kecil, kedelai impor besar. Nah, nyatanya ini lebih besar dari kedelai impor kan? Nah, kemudian bilang kedelai kita itu untuk dibuat hanya cocok untuk tahu, tidak bisa untuk kedelai. Itu siapa bilang? Ini kita punya kedelai untuk tahu, untuk tempe, semua kalau fresh itu pasti yang terbaik untuk dibanding kedelai yang impor yang sudah disimpan 3-4 tahun bahkan 5 tahun kan begitu. Nah, yang paling kita tidak bisa ditandingi dengan kedelai impor adalah kedelai kita itu non GMO, non genetic modified organism. Jadi itu yang secara internasional kedelai GMO atau produk-produk GMO ini kan masih diragukan untuk kelestarian lingkungan maupun pada kesehatan kan itu. Nah kita sudah bebas dari kekhawatiran itu. Nah kenapa kok kita masih mengunggul-unggulkan kedelai impor? Nah saya sendiri dalam meneliti kedelai itu udah dari tahun 1999 ya sampai hari ini. Bahkan kedelai-kedelai yang kita desain dengan cara organik dengan mikroba Google BOP 2000Z itu tingginya sampai hari ini pun kalau kita membuat kedelai 3 meter itu nggak kesulitan. Nah pada kala orang-orang yang negara-negara produsen kedelai membuat 1 meter atau 2 meter aja udah setengah mati susahnya kan itu. Jadi sebetulnya lebih unggul mana dari sisi teknologi produksinya? Gitu. Berarti penelitian Prof pertama justru di kedelai ya? Ya, betul. Bukan pada mikroba Google ya? Sebetulnya saya di kedelai itu udah lama. Pada waktu saya masih SMA pun sudah tertarik di kedelai. Itu. Nah, cuman yang menghasilkan paten yang pertama, yang kira-kira diakui secara internasional, itu di mikroba. Yaitu pada saat saya bisa memecahkan masalah gambut ya. Di mana pada waktu itu proyek lahan gambut 1 juta hektar yang dicanangkan Pak Harto itu yang di Kalimantan Tengah, saya ikut terlibat di dalamnya, diterjunkan di situ untuk mendampingi warga transmigran sebagai binaan kami. Itu ada sekitar 41.000 hektar, itu kurang lebih 4.100-an kepala keluarga lah di situ. Harus bisa menaklukkan atau hidup dan menanam padi dan tanaman pangan di gambut. Kan nggak gampang. Itu susah, Prof. Karena gambut itu sampai dengan 3 meter. Jangankan 3 meter. Di Tubanusa itu sampai 23 meter. Waduh, daerah mana, Prof? Tubanusa itu. Tubanusa. Nah, saya tahu persis daerah Kalimantan mana. 20 meter. 23 meter. 23 meter. Nah, kedalaman gambutnya. Nah, tapi yang kebanyakan dibuka itu kan yang di antara 1 meter sampai setengah meter itu. Kalau yang sampai 23 meter ya kita nggak mau urus lah karena itu kan resikonya besar gitu. Nah, memang susah. Pada waktu awal di sana kalau yang kita lihat itu tanaman apa yang hidup di situ? Paling puron ya, rumput ya. Kelakai. Kelakai itu jenis pakis yang di daerah gambut itu. Itu bisa dibuat sayur. Nah, sayur untuk tambah darah. Tambah darah bener. Enak rasanya, kasih santan itu. Nah, terus kalau kayu yang paling kayu-kayu gelam kan. Kalau kayu-kayu yang apa itu tahan asam, yang daunnya ya kayak sejenis kayak apa itu minyak kayu putih lah itu. Contoh-contoh itu klonnya kan banyak di sana. Eukaliptus itu di daerah-daerah gambut itu. Nah, tanaman-tanaman lain itu susah karena asam sampai 2 pH-nya. Kemudian kalau kita tingkatkan asamnya juga masih ada asam organik lagi. Jadi asamnya itu berlapis-lapis. Asam di bawah itu asam dari mineral yang namanya pirit dan aluminium. Yang atas asamnya asam organik ya dari dekomposisi gambut itu sendiri yang beratus-ratus tahun kan di situ. Iya, itu ratusan juta tahun kayaknya. Jadi sepertinya apa itu sangat sulit untuk dibuat pertanian kan. Nah, ada langkah-langkah yang dulu itu dikerjakan itu dengan sistem tata air ya, buka tutup itu. Pada waktu air pasang dari Kapuas atau dari Sungai Bari itu dibuka
masuk. Gunanya untuk apa? Untuk mencuci keasaman gambut yang ada di lahan yang kita buka. Iya. Ikannya lari ke sungai, ikan di sungai banyak mati, kan gitu. Iya, iya. Nah di situ, disitulah saya prihatin. Ini sudah dibuka dan ini gambut juga jangan hanya menjadi tempat yang sering kebakaran, tetapi bagaimana supaya ini sudah dibuka, bagaimana bisa warga kami yang ditempatkan itu bertahan hidup. Nah disitulah keprihatinan kami. Kemudian muncullah jiwa inner saya yang bakat, ibaratnya itu bakat saya. Sebentar, Prof. Saya lagi recovery. Oke, Prof, lanjut. Ya. Nah, akhirnya bakat terpendam saya yang selama ini saya mau tutup, ya. Saya dulu di perguruan tinggi di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, itu sering mengikuti kompetisi-kompetisi penelitian, termasuk penelitian mikrobiologi. Saya sendiri kan dari mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan. Ya, itu. Nah, saya ingat bahwa barang-barang yang ekstrim itu, yang bisa menaklukkan itu justru makhluk yang hidup. Ya yang nggak kelihatan mata, yang ekstrim juga. Itu. Oh, gitu. Itu yang bisa menaklukkan. Nah, saya pikir pasti ada sesuatu di sini yang bisa tadi Tuhan memberikan kesulitan dan disitulah manusia disuruh mencari jawaban dan solusinya kan itu. Iya, inamal yusri yusro. Nah, 2 kali tuh. Nah betul. Jadi setelah sekian lama 3 bulan saya di sana menjumpai orang-orang yang ditempatkan itu, melihat mereka rajin karena petani-petani dari Jawa. Kebetulan yang saya dampingi itu orang-orang Banyumasan lah ya. Banyumasan. Jadi punya chemistry yang bisa diajak komunikasi. Mereka rajin ke lahan nyangkul. Tapi saya lihat itu giginya kuning dan menjadi tipis dan kuku-kukunya ini hilang. Ya, habis. Waduh. Ini kenapa, Pak? Itulah, Pak, kami nyangkul di sini itu gambut itu, air gambut itu, asam gambut itu makan tulang dan kuku kami, gigi kami. Gitu. Kebetulan dulu kan untuk menetralkan ya pemerintah memindahkan dolomit, dolomit dan kapur itu ke sana kan. Tapi faktanya nggak berdampak nyata karena begitu air sungai meluap, efek dolomit maupun kapur itu hilang lagi. Dikasih pupuk apa lagi ke dalam gambut pasti malah tambah asam. Nah, maka tanaman susah sekali hidup. Nah, disitulah kata kunci bahwa mengelola gambut tidak bisa disamakan dengan cara-cara yang konvensional di Jawa. Harus pakai high tech kan itu. High technya apa? Bioteknologi. Nah, saya menemukan itu ya secara kebetulan, tapi ya mungkin karena bisa jadi karena amal ibadah ya. Iya. Kalau kita sering menolong orang, juga Allah akan menunjukkan jalan yang lebih besar untuk menolong orang lagi kan gitu. Nah, lihat suatu tempat ada katakanlah bagaikan, kalau menurut saya nggak mungkinlah orang lain itu bisa menemukan itu di saat dia kalau betul-betul nggak betul-betul dikehendaki. Gitu. Karena di tempat yang sempit kecil dari jutaan hektar lahan itu mungkin hanya sekitar 5 atau 7 meter persegi ada lokasi yang bisa ditumbuhin ini tanaman normal seperti tidak asam. Kan susah toh? Dari jutaan hektar hektar berarti pencilan itu ya? Pencilan, ya. Lah kalau nggak kesandung kita jalan-jalan belum tentu kita bisa ketemu kan begitu. Jadi belum ada tuh mikroga Google di situ sebelumnya? Ya belum, kita belum berpikir itu. Namanya belum kita tahu gitu. Oh, nah, gitu. Jadi saya kemudian langsung nyambung firasat saya. Wah, ini nggak lain adalah menguji kepiawaian saya di bidang mikrobiologi. Saya ambil itu pasti tanahnya ada makhluk yang bekerja di situ yang beda dengan yang lain. Kan begitu. Nah, disitulah kemudian saya nggak usah ambil cara-cara yang formal seperti di laboratorium itu ya. Cukup saya ambil beberapa sampel dari titik yang
perakaran tanaman yang berdaun lebar itu, kemudian saya bawa itu, taruh di tanaman di tempat UPT kami, dan itu bukan ngambil dari tempat yang unit pembimbingan transmigrasi Sabina, di luar lagi, di teman pembinaan gitu, di lahan teman pembinaan gitu. Karena kita sering nyeberangi sungai, jalan pinggir sungai yang banyak apa itu buayanya gitu udah. Udah sering. Kenal, saya kenal Kalimantan, kenal. Rumputnya kan tinggi-tinggi itu. Kalau kita masuk mana ada yang lihat, tahu kan kita udah kesasar kemana itu. Kita bertani kan sama. Nah, di situ. Nah, di situ kami berikan sama warga, Pak, udah pupuknya tak kasih ini pupuk tanah. Oh enggak, itu coba aja tanamannya satu baris bikin tanaman yang mau mati itu cabenya kasih ini, karena mau nanam cabai, kacang itu kan pada kurus-kurus dan tidak lama kemudian mati itu. Di situ tidak lama kemudian 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dia mengatakan, Pak, bagus Pak pupuknya, pupuk tanah kok Pak ini gitu. Pupuknya kok tanah Pak? Lah iya itu pupuk itu gitu. Lo tanah kok jadi pupuk? Ya udah pokoknya itu pupuknya. Karena yang bisa menyuburkan itu ternyata tanah gitu. Itu yang warna hitam. Ya warnanya coklat. Ya, coklat itu kehitaman gitu. Iya kan? Iya. Nah, coklat kehitaman gitu. Nah, saya terus mengembangkan imajinasi saya. Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu di sini. Bukan tanahnya yang subur, karena tanahnya pasti dasarnya sama. Pasti ada apa itu tukang ramu, tukang masaknya yang bikin ini. Ibaratnya itu ya ada dirijennya yang ngatur itu. Menarik itu. Nah, terus saya kebetulan kalau dulu kan sudah bisa melakukan memutasikan mikroba. Karena penelitian saya dulu itu juga ekstrim di S1 itu ya. Itu membuat air jambu mete itu menjadi nata de coco. Dan itu satu-satunya di Indonesia, nggak ada yang pernah melakukan itu. Asam nggak itu Pak? Asam, dan itu ada asam araksidatnya yang keras. Kalau kita makan itu kan itu taninya tinggi juga. Itu bahan antibakteri semua, bahan anti mikroba untuk bisa hidup. Nah, termasuk di situ itu kecelakaan penelitian juga. Nah, saya menyimpan bahan dari air jambu mete itu karena setengah mati nyarinya. Saya nyarinya di Jepara. Itu harus saya peres dulu, masukkan di dalam jerigen, karena penelitian itu harus 3 bulan. Nah, itu kan harus disimpan. Cara menyimpan barang ini supaya tidak terfermentasi duluan, saya ke pabrik es. Ke pabrik es batu itu ya tentu seperti es batu biasa, kita masukkan jerigen ke situ. Apa yang terjadi? Air jambu mete jadi asin. Air garamnya masuk. Oh iya. Pusing setengah mati itu. Iya. Lagi pula sudah akhir musim jambu mete lagi kan. Wah, bikin stres aja itu. Terus? Nah, ya terpaksa tetap nekat tiap malam itu di laboratorium kan. Wes pokoknya bagaimana caranya ini supaya ada bukti bahwa nata saya jadi kan itu. Ternyata di antara beberapa perlakuan saya yang saya coba-coba, ada yang jadi dibanding seperti itu. Nah, itu saya baru ketemu, oh ini ternyata caranya harus dimutankan mikrobanya dengan cara-cara. Dulu saya belum tahu cara mutannya, yang penting saya pakai suatu bahan khusus yang bisa merubah dia itu. Jadi ada bahan antaranya. Ya, itu. Akhirnya jadilah saya punya Acetobacter silumum yang bisa hidup di ini tanah air garam dan air gula yang bertanin tinggi dari jambu mete. Akhirnya saya pakai untuk kulit pisang pun cepat pertumbuhannya. Itu saya bandingkan dengan nata-nata yang lain, itu 3 kali lipat lebih tinggi pada hari yang sama. Kalau misalkan selama 1 minggu itu yang lain itu hanya 1 cm, kita selama 1 minggu 3 cm ketebalannya. Gitu dapatnya. Keren. Nah, balik lagi ke gambut tadi, Prof. Gimana? Nah, itu maka dengan pengalaman saya seperti itu, saya akhirnya mengotak-atik lagi. Itu saya ekstrak lagi dari tanah itu. Kita menggunakan cara-cara saya memutankan dan
waktu kasih nutrisinya, akhirnya kita bikin semacam cairan tua gitu kan. Ya kayak kalau orang lihat seperti apa ya, hampir seperti asam bubik lah. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah kumpulan mikroba yang sudah yang penetral gambut. Nah di situ saya akhirnya kembangkan lebih banyak lagi kepada satu kelompok petani, dan semuanya berhasil. Sampai ke unit pemukiman transmigrasi yang lain, dia juga ada teman saya yang seangkatan juga, tak kasih itu, udah ini rahasianya. Kan saya jadi populer waktu itu di lahan gambut juta hektar itu. Nama Ali Zimasar itu populer sekali. Populer apa itu bandelnya, populer bikin sensasinya itu. Iya. Tapi hal yang baik, sensasi menolong orang, memberikan solusi gitu. Solusi. Ya, kelihatan Prof sampai sekarang nih. Gitu. Jadi memang kejadiannya itu dari suatu yang hanya pengamatan di lingkungan saja. Ya, Iya. kita melihat sesuatu yang lain dari yang lain. Contoh seperti ini. Siapa yang bisa membuat apa itu pencilan padi-padi yang umurnya gini, kalau kita nggak bisa melihat sesuatu yang unik lain dari yang lain, yang kemudian kita tahu ada manfaatnya untuk kita bisa lebih besarkan lagi itu. Jadi memang Prof pada saat di sana memperhatikan seluruh jenis-jenis tanaman gitu. Wah. Iya. Ya kita ini kan kayak sensor apa itu kamera kan. Setiap ke daerah saya itu mata saya seperti sensor kamera. Kalau yang biasa-biasa itu sudah umum. Tapi kalau dia nggak luar biasa, ada yang luar biasa nggak biasa, itu malah saya dekati. Oh gitu. Itu. Saya dekati. Ini ada makhluk apa gitu ya? Nah, ini kenapa kok kamu berbeda sendiri kan itu? Itu berarti kacamata gaib itu sebenarnya itu. Kacamata gaib itu maksudnya kacamata dari batin, satu ilmu yang di dalamnya ada ilmunya kan, cuman belum ketahuan caranya. Nah, kacamata batin itu kayak seperti intuisi, itu kan itu kan digali dari pengalaman terus menerus, serta kita hayati seperti kayak filsafat tersendiri di dalam diri kita kan itu. Keyakinan filosofi tersendiri dalam keyakinan kita. Sehingga kalau kita membaca kayak tanah seperti ini itu karena memang pengalaman, bukan karena apa itu saya dapatkan apa itu duga-duga dari jin atau bisikan gaib. Nggak masuk akal. Enggak. Tapi iya, saya juga termasuk yang gitu sih Prof. Semua harus diuraikan secara ilmiah dan alamiah Prof. Ya, sesuatu ilmu atau sesuatu yang luar biasa itu tidak bisa didapatkan dari tiba-tiba. Pasti didapatkan dari pengulangan yang ratusan sampai ribuan kali. Ya, sepakat Prof. Jangan takut mengulang kesalahan ya, sebelum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kan itu. Iya. Salah biasa manusia kan, alisanu ma'khulul khotok wal isfan kan itu. Iya. Belum ketemu momentumnya aja. Nah, itu. Ya, jadi tapi jangan berhenti buat coba ya, Prof. berputus asa untuk mencoba dan mencari sesuatu yang baru yang bermanfaat. Nah, itu Prof, mikroba Google itu kalau dilihat bentuknya kayak butiran begini atau kayak kutu atau kayak cairan apa atau kayak kecebong gitu. Ya kelihatannya pakai apa? Kalau pakai mata nggak kelihatan. Iya, pakai mata itu kumpulannya yang baru kelihatan. Kumpulannya. Jadi citranya itu jadi warna coklat kan gitu. Iya itu oke. Padahal itu kumpulan. Iya kan kumpulan bentuk itu. Tapi gimana, kalau Prof? kita ambil satu persatunya ya kita harus pakai alat mikroskop yang elektron gitu ya. Itu baru kelihatan jelas. Elektron. Iya. Kecil dong. Ya lebih kecil memang. Kalau supaya dari barang yang kecil bisa kelihatan besar ya pakai elektron. Kalau pakai mikroskop biasa ya pakai hanya dapatnya kan maksudnya kecil kumpulan gitu. Memang kecil. Bentuknya seperti ada bulat lah, ada kayak kita namanya sel itu ya. Itu bacillus ya. Nah, kayak bacillus itu kan ada sejenis bacillus, acetobacter kan gitu kan. Ada kemudian apa itu? Lactobacillus itu. Berarti ya memang mereka harus itu kumpulan satu jenis atau berbagai macam jenis? Berbagai macam. Nah, jadi ternyata untuk menyelesaikan masalah gambut itu, keasaman gambut, tidak dikerjakan oleh satu mikroba, tapi harus merupakan konsorsium. Konsorsium. Nah, konsorsium beberapa mikroba
yang saling bekerja sama. Karena kalau tanpa dia itu berpacaran dengan yang satunya, dia nggak keluar energi enzimnya kan gitu untuk menetralkan itu. Jadi bersatu manunggal. Nah, bersatu manunggal menghasilkan sesuatu yang baru untuk saling bekerja sama mengambil sifat negatif atau sifat ekstrimnya dari asam gambut kan gitu. Dari tanah tersebut. Dari tanah tersebut. Nah, itu mikroba luar biasa. Waktu saya pertama tes itu di logam aja, saya kasihkan apa itu di reaktor logam waktu saya bikin pabrik itu ya. Itu dalam waktu tidak lama 3 bulan itu udah keropos, sudah bolong. Kalau pakai besi biasa. Itu. Besinya bolong. Bolong, walaupun itu setebal gini. Setebal katakanlah setengah senti sekalipun. Nanti keropos itu dimakan sama mikroba. Mikroba Google Dimakan. itu. Iya. Bukan karat. Dimakan. Ya kalau karat kan berarti nanti timbul seperti ada lapisan itu ya. Iya. Itu karatnya nggak ada, yang penting bolong gitu aja. Gitu. Keren kan? Keren banget itu, Prof. Itu fakta itu. Ya kayak saya membuat 3 meter itu kan fakta, bukan cerita. Mau Ya, fakta. diteorikan kayak apa? Faktanya 3 meter, kamu mau cari apa lagi? Ini bisa dilihat mata kan itu barangnya. Nah di situ. Nah jadi mikroba ini lebih keras dan lebih kuat untuk beradaptasi dan memakan atau menetralkan senyawa-senyawa logam keras yang membuat asam di gambut itu. Ya itu baru ternyata itu solusinya. Baru gambut atau asam gambut itu bisa netral. Karena di samping yang organik, asam organiknya itu sendiri juga cukup tinggi, asam kimianya juga tinggi, super tinggi. Jadi organiknya, asam organiknya bisa, misalkan bisa dinetralkan. Ini sumber asam kimianya itu juga nggak berhenti seperti kayak apa itu, kalau kita naruh batuan pewarna di dalam air, kan pelan-pelan mengeluarkan warna terus kan, melarutnya kan pelan-pelan kan, sampai dia itu habis. Nah kalau itu keluar terus, kalau selagi barang itu logamnya itu masih ada di situ, ya pasti asamnya tidak akan kurang, kan gitu. Nah caranya gimana? Ya bagaimana kita harus membuat mikroba atau menemukan mikroba yang makan kristal itu, sehingga makin kurang, dan zat yang dikeluarkan ini otomatis terserap, dirubah menjadi enzim, hormon, dan bahan organik itu. Prof, ini kan saya juga lihat di media kan, sampai apa? Aku sambil minum ya. Boleh. Itu kan sampai Prof dipanggil ke Arab ya. Ya. Itu gimana Prof ceritanya Prof? Kok bisa dia sampai tahu Prof gitu, terus di sana ya. Katanya merubah pasir sampai menjadi tanah yang subur gitu kan? Nah, itu juga sesuatu yang memang perjalanan saya ya. Karena pada waktu saya menemukan mikroba Google itu tidak langsung berhenti sampai di lahan gambut, walaupun proyek lahan gambut pada waktu kita sudah berhasil dan membuktikan kita bisa menanam kedelai 500 hektar di lahan gambut itu sukses. Zaman Pak Menterinya Al-Hilal Hamdi itu, kemudian kita menanam padi di daerah transmigrasi sudah bisa mencapai 6 ton per hektar ya, dengan hasil yang tadinya tidak mungkin ada keberhasilan seperti itu. Kemudian program proyek gambut ditutup. Ya udah, itu berarti ya sudah perjalanan. Jadi saya nggak dibesarkan lagi untuk berkiprah lebih besar di lahan gambut 1 juta hektar itu, karena proyeknya sudah tutup. Nah, karena banjir, karena alasan macam-macam dulu itu. Tapi saya pindahkan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, lahan pasir kuarsa. Dapat tantangan baru lagi. Pasir kuarsa itu sama seperti di daerah Sumatera bagian timur ya? Pasir kuarsa itu pasir yang putih itu, yang tidak ada apa-apanya. Nah, ya kayak di Sumatera bagian timur bisa jadi ada. Ya pokoknya pasir kuarsa itu sejenis pasir yang tidak ada apa-apanya, karena itu kan kuarsa. Iya. Biasanya kata tanamannya itu pohon-pohon keranggas ya. Iya. Itu kalau di Sumatera bagian timur itu seperti di ini. Sorry Pak. Saya duduk begini biar nyaman juga. Apa itu Tanjung Pandan ke sana itu di keranggas di Belitung lah ya. Belitung, Belitung Timur itu ada juga itu.
Ya seperti itu, tanamnya tanaman keranggas. Maka di sana disebut ada hutan keranggas. Ada Hutan keranggas. tanamannya itu nggak bisa gede-gede, Iya. cuma perdu, Perdu. gitu. Daunnya lah. Transmigrasi yang tadinya mau dibuat untuk peternakan. Karena tanahnya itu pasir, susah kan? Nah, disitulah kemudian saya cobakan menanam kedelai di lahan pasir tadi. Nah, aneh, loh kok ini ada, semua orang pada mengatakan, wah ini gila betul kamu berani menghadapi tantangan itu. Gimana lagi, karena di sana masyarakatnya nggak ada yang bisa dijual. Mau usaha apalagi, akhirnya kan jadi penebang kayu. Hidupnya dari potong kayu di hutan, walaupun dia tinggalnya di situ. Nah, saya pengen membuat di situ dia bisa menghasilkan pendapatan dari lahannya itu. Nah, pengalaman di gambut saya terapkan di situ, di tanah pasir Kuarsa. Dan alhamdulillah sukses. Akhirnya mereka bisa nanam cabai, tomat, terong, bahkan kedelai. Kedelai saya gambarnya tinggi-tinggi, setinggi saya itu. Berapa tahun sampai berhasil tuh? Nggak perlu lama. Paling 1 musim 3 bulan itu sudah selesai. 1 tahun itu udah pengulangan 2 kali 3 kali. Nah itu kan menjadi spektakuler bagi warga sana. Nama saya populer. Naik lagi. Di tingkat provinsi, di Kanwil cukup dikenal karena apa? Semua orang akhirnya mulai dari kepala dinas Kanwil Pertanian, PU, Transmigrasi pada sering berkunjung ke Demplot tanaman warga saya yang di Tangkiling. Dari situlah kemudian diundang ke. Nah, dari situlah kemudian saya patenkan. Gitu. Saya punya keyakinan ini mikroba saya bagus, bisa mengatasi tanah yang pasir aja, yang tidak ada apa-apanya. Dengan kita kasih mikroba BioP 2000 bioperforasi itu menjadi ada organiknya, bisa menjadi nutrisi. Ada tanah itu, pasir itu bisa seperti kalau kita lihat di mikroskop, ya itu seperti kacang atom. Tahu nggak kacang atom? Inilah kayak gini nih. Kacang atom atau kacang sukro lah. Sukro. Nah, kacangnya kan pasirnya ini. Dilapisi kayak tepung kan. Nah, tepungnya itulah mikroba. Berkembang nempel di batunya itu. Keren. Jadi menjadi organik gitu. Jadi mengorganikkan batuan pasir. Ceritanya kan begitu. Itu mereka berkembang biaknya deret ukur, deret hitung. Ya. Belah atau itu tuh deret ukur, jadi langsung melejit kan. 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi, ya pembelian mikroba seperti itu. 4, 16. Berarti kalau saya dikasih segenggam, kemudian saya simpan di tanah, dia seminggu bisa dapat 1 meter. Lah iya begitu. Tapi dia makan dari mana dia? Air, udara. Air dan udara. Tetap butuh oksigen dong dia dong. Bukan, di udara itu kan ada nitrogen dan karbon serta sulfur. Oh, itu dimakan. Itu. Kalau oksigen semua yang aerob membutuhkan oksigen. Itu udah biasa. Tapi 3 kandungan itu tidak bisa menyerap yang lain kan? Iya. Kalau ini mikroba kan bisa menarik nitrogen, unsur-unsur yang melayang-layang di air dan di udara gitu. Seperti nitrogen, karbon, kemudian sulfur, kemudian yang di air juga sama kan, mineral. Mineral, setiap air pasti ada mineralnya, apalagi air gambut kan banyak mineral-mineral yang dari logam-logam yang melarut pelan-pelan maupun dari dekomposisi dekomposisi mikro organik itu sendiri kan. Organik. Nah, Prof, ini kan yang Prof kemudian lakukan, saya melihatnya tentu tidak berjalan mulus juga kan. Ada tantangan ya. Kayak semisal tantangan terbesarnya apa ketika Prof mensosialisasikan ini atau mempopulerkan inilah mikroba Google lah? Ya, semua orang, para ahli pun tidak akan ada satupun yang percaya. Ya, apalagi yang sudah berkiprah di sana dengan membawa gelar, pada waktu itu kan saya baru S1, membawa gelar profesor doktor yang belum juga dia itu mendapatkan solusi. Mana dia itu akan mudah mengakui, karena itu kan suatu tamparan gitu. Nah, padahal
masa itu ditemukan oleh anak yang baru kemarin sore kan gitu. Iya. Jadi banyak nggak percaya, tapi saya tetap jalan terus. Kenapa? Karena bukti ini tidak bisa dibohongi. Faktum is faktum gitu loh. Fakta adalah fakta, kenyataan. Ayat alamnya jelas. Iya. Itu sudah sunatullah. Iya, sunatullah. Kalau saya berdebat dengan menggunakan teori, semua Salah. masih apa itu andai dan mungkin dan ya atau tidak, karena itu abstrak. Iya. Kalau sudah fakta kayak ini kedelai ini lebih besar dari kedelai impor. Iya, betul. Bapak langsung percaya nggak? Ya percaya ini. Percaya. Silakan ambilkan kedelai impor, taruh di sini. Besar ini, ya udah selesai. Iya. Jadi percaya kan? Iya. Nah, kita nggak usah berdebat menggunakan teorinya, tapi faktanya soal bagaimana teorinya itu saya sudah mengalaminya, sudah saya jalani kan gitu. Iya. Karena teori itu saya terapkan bersama dengan praktek dan terus-menerus di develop, jadilah fakta. Nah, sekarang tantangan ke depan yang ingin Prof taklukkan apa? Ya, apa yang perlu ditaklukkan? Nggak perlu ada yang ditaklukkan. Semua biarlah berjalan secara alami. Ya, tidak ada yang kita mau taklukkan karena dunia itu dinamik ya. Dinamik. Tapi kita membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu aja bagi yang lain. Soal ada orang lain melakukan ini, ya silahkan, itu kalau itu baik di jalan. Tapi kalau saya kan sudah punya solusi untuk mengatasi lahan gambut, mengatasi lahan pirit, mengatasi lahan padang pasir. Lah itulah makanya dipakai di Timur Tengah. Ini solusi banget loh untuk kondisi sekarang sampai bisa jadi ke 100 tahun depan kali. Ya, sampai ini hari solusi ini. Banget ini, Prof. Selama 20 tahun ini sampai hari ini, saya berani bertaruh belum ada yang memberikan fakta lebih baik dari yang saya buat, yang saya temukan, atau penemuan yang saya temukan ini ada yang lebih baik untuk mengatasi gambut tanah pirit di luar dari penemuan saya sampai hari ini. Iya. Berarti udah 20 tahun. Benar nggak? Iya. Kalau sudah ada yang menemukan, pasti food estate sudah sukses dong. Iya, betul. Tapi sampai hari ini kan belum ada hasilnya gitu loh. Iya, dan ke depan nih, Prof. Ya, Prof boleh percaya apa boleh tidak, tapi kan Prof bilang sendiri segala sesuatu itu akan terus terjadi berdasarkan pengulangan gitu. Kayak kita sama-sama lah melihat di kenapa ada food estate dan lainnya, karena memang bicara krisis pangan itu kondisi yang di depan mata kan. Nah, betul. Itulah yang cita-cita saya, yang menjadi moto saya. Apa? Saya mau berkeinginan untuk menjadi dunia ini bebas dari kelaparan dan kekurangan pangan. Oh, itu sama cita-cita saya, Prof. Wih, pas dulu dong. Beneran. Saya waktu kecil itu saya masih digendong sama ibu saya. Dia cerita, Prof. Saya lagi gendong sama ibu saya, terus tanya, "Yud, kamu itu nanti besar mau jadi apa?" Saya mau bikin orang tidak susah makan dan nggak mau ada kelaparan. Ibu saya bilang, itu mah susah banget deh. Emang susah. Nah, kita sama nyambung nih. Ya, itu kan cita-cita. Ya. Tapi saya sudah punya alatnya. Iya. Untuk mencapai cita-cita itu bukan sesuatu hal yang mimpi, tapi alatnya sudah ada. Iya. Coba mau bicara apa? Kekurangan apa? Teknologi untuk daerah paling ekstrim di padang pasir. Saya udah punya mikroba Google. Iya. Di padang pasir bisa kita tanami gandum, padi, sayuran, dan jagung serta berbagai macam pangan. Nah, apalagi, itu yang ekstrim ya. Iya. Padahal orang yang nggak bisa nanam di daerah sana, apalagi hanya di daerah Afrika seperti Afrika Selatan maupun di Kongo, itu hampir sama dengan Indonesia dengan Papua, itu mudah kan gitu. Tetapi di sana faktanya kan kekurangan pangan kan. Iya. Nah, masalah produktivitas. Sekarang saya sudah punya padi yang namanya padi Trisakti. Iya. Produktivitasnya sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi lebih tinggi di dunia ini ya. Iya. Termasuk dari Cina, dari Profesor Jian Longping itu sendiri. Dia menggunakan hibrida pun paling nggak bisa mencapai di atas 16,5 kan. Walaupun ada declare menit 17. Kalau soal hitungan dari matematis saya lebih melejit lagi. Tapi hitungan realnya kita udah 16,5 ton.
per hektar. Dari 1 hektar dengan umur, umur kita lebih pendek. Kalau di sana 4,5 bulan, di sini saya 2,5 bulan. Padi-padi subtropis itu 4 bulanan, 4,5 bulan rata-rata. Padi saya 2,5 bulan. Kalau hitungan 1 tahun berapa misalkan? Kalau saya 16 kali 4, mereka katakanlah andai kan dia punya 16 juga kali 2, tinggian mana? Tinggian kita. Tinggian ini produktivitasnya. Karena ada Trisakti umurnya 75 hari, setahun bisa 4 kali di Indonesia. Dari sisi gizi, mengatasi gizi buruk, ini kita udah punya penemuan juga namanya padi Trisakti Golden, ya toh? Trisakti Golden ini apa keunggulannya? Dia unggul di proteinnya 3 kali lipat dari padi putih. Tapi ya toh? Yang paling utama kan tidak ada rekayasa genetik. Nggak ada. Itu yang paling utama, bro. Ini nggak ada rekayasa genetik. Ini murni dari breeding. Itu murni dari pemanfaatan tipe liar padi kita dan padi unggul yang kami dapat gennya yang dari luar itu di situ. Nah, jadi ini untuk protein, kekurangan protein untuk mengatasi stunting kan pakai padi yang protein tinggi dan rasanya pun enak, tidak rasa sepot, tidak rasa ini rasanya semua orang Indonesia pasti menerima enak itu. Padi beras merah maupun padi ini. Oh, harus nyoba nanti nih. Oke, nanti ini saya bawain ya. Ya, belum boleh. lagi nanti itu dari sisi vitamin maupun dari sisi seratnya tinggi untuk kesehatan kan. Jadi ini untuk mengatasi gizi buruk cocok gitu. Belum kita punya kedelai super yang besarnya lebih besar atau sama dengan kedelai impor. Produktivitasnya juga main-main karena kedelai ini kalau kita menggunakan teknologi yang tepat, cara yang tepat, satu pohonnya itu tumbuhnya 3 meter nih, dengan Profesor sebenarnya sudah menemukan solusi perdamaian di Jawa nih. Emang Jawa kok perlu perdamaian apa? Dari dulu damai. Kalau tempe tahu nggak ada, kedelainya habis ribut nih. Nah iya. Kita kan sering langka kedelai ini. Nah memang sampai hari ini pun orang pada pusing dengan masalah kedelai. Nah kalau kita mau serius, kedelai ini diperlakukan sama seperti kita mengelola padi, sawit itu. Ya kita itu pasti sama. Dengan cara apa? Menghargai harganya yang wajar. Jangan dibenturkan dengan harga yang tidak layak bagi petani. Saya kira itu challenge-nya tuh, Prof. Teknologi ada. Ya toh? Lebih hebat daripada saya berani taruh ini. Ada nggak di Monsanto atau Dupont itu menghasilkan kedelai yang bisa tingginya 3 meter? Satu pohon kedelainya dia berapa polongnya? Kalau kedelai kita dengan teknologi yang non GMO ini dan teknologi organik mikrobagugel itu polongnya sampai 3.000 satu pohon. Coba carikan di dunia ini satu pohon yang bisa di atas 1.000. Ada nggak? Saya harus lihat nih pohon ini. Saya bukan nyombong lah, ini fakta ini. Iya fakta, Prof. Kalau kita nyombong kan kita ngomong tanpa ada bukti kan? Nggak nyombong, Prof. Ini semua yang kita bicarakan pakai bukti, fakta. Gimana kita menyelesaikan tanah-tanah marginal dan ekstrim? Lah kan perjalanan panjang dari tahun 2000 mengatasi lahan pasir kuarsa di Palangkaraya. Ya toh? Berarti kan analognya sama dengan berarti bisa juga mengorganikan atau menyuburkan pasir di daerah gurun pasir kan begitu. Tinggal hanya tambah sedikit air kan? Jadi memfitrahkan tanah, memuliakan bumi. Ya luar biasa, Prof. Pembicaraan kita benar-benar ngobrol bareng pakar kali ini. Saya seperti mendapatkan sebuah puzzle yang tadinya tidak tersusun akhir tersusun. Kita punya sama-sama cita-cita, Prof, ingin membuat kondisi agar tidak terjadi kelaparan ini ya. Tapi challenge-nya satu kayak Prof, ini bicara kebijakan kali ya. Prof nggak mau jadi ini aja, Pak, anggota dewan gitu, biar melancarkan semuanya. Staf menteri gitu, Prof. Nggak pada makomnya untuk di situ. Kalau nggak bisa merubah kebijakan, untuk apa? Lebih baik kita bersama-sama dengan masyarakat berbuat yang terbaik untuk lingkungan. Luar biasa. Kecuali kalau di dalam posisi-posisi seperti itu bisa membuat kebijakan yang lebih luas untuk merubah tadi membelokkan keadaan yang sekarang ini pada titik nadir pertanian kita
no problem. Itu suatu ibarat itu amanah besar ya, untuk perjuangan ya. Karena apa? Pemimpin yang masuk surga itu dengan sedikit kebijakan merubah menjadi semua jadi baik. Nah, kan jalannya lebih cepat jadi pemimpin untuk masuk surga. Iya. Tapi kalau pemimpin sekali membuat salah dan membuat penderitaan kepada banyak orang, lah itu paling cepat jalan masuk neraka kan gitu. Iya. Nah, itu pandangan saya begitu. Iya. Nah, selagi itu bisa membuat kebaikan, ya itu jalan cepat untuk masuk surga ya saya kejar itu. Nah, tapi gini juga, Bro. Kita ini kan negara yang kemudian dengan sistem ekonomi ya boleh disebut kita ngambil ada oligarki yang bermain di sini, mungkin juga ada monopoli, ada para bos-bos besar. Ini kan pasti ada nggak teror-teror gitu, Bro? Itu biasa. Oh, udah biasa. Bukan hal yang baru kemarin itu. Udah lama. Udah lama. Jangankan di Indonesia, dari internasional pun waktu saya menyerang Dupont, menyerang informasi Dupont, gitu, Monsanto itu. Iya. Dengan kita memberikan bukti bahwa saya bisa membuat seperti itu, risetnya Dupont Monsanto bisa apa? Itu sih saya udah dikejar. Gimana tuh? Menjadi isu yang karena apa? Langsung menurunkan ini popularitas, dan kalau dari sisi saham mereka turun, jadinya kan gitu. Karena apa? Ternyata apa yang dijanjikan mereka itu tidak lebih baik dari yang diluncurkan dari bumi Indonesia, dari untuk kedelai dari Indonesia, dari teknologi dari Indonesia itu. Nah, itu kami sudah dapat banyak ancaman. Saya lihat di rating hujatan internasional kepada perusahaan itu besar sekali gitu loh. Nah, otomatis saya juga dicari kan gitu. Iya. Nah, waktu saya di Timur Tengah sama juga, bukannya ya mohon maaf diincer Mossad kan itu. Sampai saya harus dilindungi dikawal itu, Prof. Dikawal untuk kemana-mana itu pakai rahasia kan gitu. Di mana titik-titik perjalanan saya kan gitu di sana. Oh iya, Prof. Iya, karena udah langsung dibilangin, kamu hati-hati, kamu sedang dalam pengawas diikuti, diawasi juga sama intelijen Israel kan gitu. Mossad gitu. Luar biasa. Jangan-jangan kita juga saat ini sedang diawasi nih, Bro. Ya nggak apa-apa itu. Kita nggak berbuat yang neko-neko, Kak. Iya. Kalau mereka mau tetap melancarkan impor juga saya tidak ganggu kok. Saya tidak ini. Itu urusan dia. Saya hanya mau mengurus memuliakan tanah memuliakan tanah, mengurus rakyat yang mau berpihak kepada kita aja kan itu. Iya. Ya, betul. Kita nggak mau mengganggu importer, silahkan aja. Iya. Silahkan aja mainkan ya. Iya. Saya mau memuliakan tanah, jangan diganggu juga gitu. Kalaupun seandainya masyarakat itu beralih pengen menanam kedelai, ya tak kasih bibitnya kan itu. Ya. Saya punya banyak bibit kedelai, banyak bibit padi, tak kasih kan cuma-cuma kok ke banyak orang itu, ke banyak petani itu. Dan alhamdulillah berkembang di mana-mana gitu. Iya. Kalau coba cek namanya padi Trisakti, orang datang minta ya tak kasih. Karena jiwa saya, sosial saya itu sepanjang itu memberikan manfaat, menjadikan menolong untuk hajat hidup orang itu, kenapa kita persulit kan gitu. Kalau yang urusan bisnis, kita ada bisnis yang lain kan itu. Kedelai pun banyak saya kasih ke orang, soal itu dikembangkan atau tidak, selama mereka melakukan ikut pelatihan di saya, mereka tertarik dengan penemuan-penemuan saya, tak kasih gitu loh. Soal ini kalau misalkan ada yang kita patenkan internasional, kemudian kita juga ada yang mengambil lisensi, ya saya kasih lisensi juga. Ya mereka bayar kan begitu. Iya. Tergantung kebutuhannya. Mengalir begitu aja. Nggak ada jaim terlalu hebat itu, enggak, itu biasa saja. Gitu. Ya seperti hari ini kita itu apanya yang hebat, semua itu titipan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Iya. Justru kalau saya meninggal, nggak ada yang saya tinggalkan. Nah, padi ini tinggalan yang baik. Kalaupun saya tidak ada, misalnya ya, semua petani masih menggunakan padi Trisakti atau banyak petani Trisakti, saya kan dapat awal ibadahnya kan. Iya. Dosa saya banyak diampuni. Amin. Gitu. Iya. Semoga saya juga dengan adanya ini
membantu biar orang juga tahu ya bahwasannya menyebarluaskan iya, sesuatu yang benar yang baik ya. Kita punya potensi untuk berdaulat secara pangan, bukan hanya dari tata cara kelolanya, tapi memang produktivitasnya tinggi. Teknologi kita luar biasa majunya, tingginya. Nah itu kenapa kok kita memilih nama Trisakti coba? Tri itu 3. Kenapa padi ini saya kasih nama Trisakti? Iya, 3 kesaktian gitu. Nah, itu secara harfiahnya. Gitu. Secara filosofisnya, saya mau hidupkan cita-cita Bung Karno. Kita harus berdaulat ekonomi. Maka jargon Trisakti inilah senjatanya. Ingat ya? Iya. Nah, berdaulat ekonomi itu pakai apa? Ya pakai barang bukti. Pangan ini adalah sumber kedaulatan nomor 1 di seluruh negara-negara di dunia. Selagi manusia masih ada. Lah iya. Kita harus merdeka pangan. Kalau orang yang nggak merdeka pangan, pasti menjadi buruh dan dijajah, diatur. Iya. Punya negara besar nggak bisa memenuhi kebutuhan pangan, pasti hancur. Iya. Kalau nggak nurut sama yang ngasih pangan, kan itu. Iya. Nah itu kan. Iya. Nah, ini kita kasih senjata pangan ini adalah untuk berdaulat, baik secara ekonomi maupun secara politik, gitu loh. Iya. Nah, ini sangat unggul padi Trisakti ini. Politiknya digantilah secara berbangsa, gitu. Ya. Secara hidup berbangsa dan berkebangsaan. Iya. Iya. Biar kemuliaannya sama ya, Prof. Iya. Oke. Banyak banget, Prof, yang sudah kita diskusikan. Kemungkinan sih akan berlanjut nih ya. Dengan Profesor Ali. Dari awal tadi ternyata memang dari suatu kejadian yang tidak disangka-sangka, hanya berbekal pengalaman dan pengamatan akhirnya menemukan sebuah makhluk hidup yang ternyata dari makhluk hidup itu bisa menghidupkan lagi tempat-tempat yang tidak bisa ditanami, akhirnya ditanam, Prof ya. Yang akhirnya kalau kita sampai tadi pembicaraan kita, ini adalah kunci bagaimana bisa membangun sebuah kedaulatan, ya Prof ya, baik kedaulatan secara bangsa dan berbangsa gitu ya. Oke Prof, itu mungkin ada hal lain seperti kalimat penutup lah, yang mau disampaikan kepada masyarakat atau khususnya kaum petani atau khususnya masyarakat Indonesia tentang ini. Ya, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita ini adalah negara besar, negara kepulauan dan kaya. Setidaknya kita harus berdaulat, yang tidak boleh tergantung pada orang lain adalah pangan. Tidak impor, dan kita bisa mencukupi kebutuhan khususnya pangan pokok, beras, jagung, kedelai. Itu kita tidak impor. Teknologi kita sudah siapkan, ada. Kemudian lahan kita ada. Penduduk kita dari zaman Mojopahit juga banyak yang hidup bertani. Bukan dari negara bulan yang tidak yang asing terhadap petani, atau negara padang pasir yang tidak pernah melihat, jarang bertani kan itu. Nah, mestinya kita ke depan akan menjadi raksasa lumbung pangan dunia. Lahan kita masih banyak ya. Sepakat, Prof. Itu. Lihat itu, Papua, berapa banyak itu lahannya yang belum terkelola. Lihat itu Kalimantan Tengah, meskipun itu lahan gambut, lahan ini, faktanya kan saya sudah pernah taklukkan itu. Tinggal teknologinya ini mau nggak diterapkan secara massal kepada masyarakat kita. Nah, saya juga berpesan pada petani, jangan putus asa dan pantang menyerah terhadap keadaan situasi yang memang kondisi apakah itu oligarki dan sebagainya. Kita nggak perlu pusing dengan itu. Yang penting kita bisa berkompromi aja dengan keadaan. Artinya kita beradaptasi saja untuk kita bisa selamat. Orang yang nggak bisa beradaptasi pasti akan digilas, baik itu oleh oligarki lah, oleh pemodal, oleh yang ini. Kita kompromi aja untuk beradaptasi. Yang penting kita bisa tetap berdaulat aja. Siap. Dalam pangan dan di dalam ekonomi. Iya. Gitu. Baik Prof, terima kasih. Jadi orang-orang yang percaya
Sepertinya terakhir-terakhir ini kita punya semangat yang sama, bahwasannya kita pasti akan berdaulat secara pangan. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Gimana gini aja lah. Gini aja, eranya kan era pandemi. Nah, Oke. namanya ini juga adaptasi. Adaptasi. Oke, terima kasih. Ya. Wah, luar biasa Prof.